Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar bersama-sama bagaimana tata cara membuat media pembelajaran dengan aplikasi OBS. Apa itu OBS? OBS adalah sebuah aplikasi untuk membuat sebuah video pembelajaran. Ini sangat mudah untuk digunakan, sehingga berbagai macam pelajaran yang kita simpan pada file Microsoft Word ataupun PowerPoint itu dapat dimasukkan pada OBS sehingga menjadi video pembelajaran. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi OBS itu sendiri. Caranya bagaimana? Kita klik browser yang akan kita pilih. Misalkan ini kita gunakan Microsoft Edge, lalu kita cari, klik di sini OBS Studio, lalu kita enter dan kita cari yang namanya OBS Studio. Ini OBS Studio download. Open Broadcaster Software ini ya. OBS itu adalah singkatan daripada Open Broadcaster Software. Kita klik saja. Lalu kita pilih file yang sesuai dengan spek laptop atau komputer kita. Bisa yang paling atas atau ini berupa zip ataupun yang ini mana saja. Kalau yang 64 bit kita klik yang paling atas. Kalau 32 bit kita klik yang bawah ini, yang ketiga ya. Jadi ini silakan sesuaikan dengan spek laptop Anda masing-masing. Kita klik yang ini, maka ini akan otomatis mendownload aplikasi tersebut. Setelah kita klik close, ini akan otomatis mendownload dengan sendirinya. Kita tunggu sampai selesai downloadan file OBS ini. Ini setelah selesai download, kita buka di foldernya. Kita lihat. Ini ya OBS yang telah kita download. Ini bisa diklik 2 kali lalu kita install. Cara installnya ikuti saja. Lalu kita klik ini next terus sampai selesai penginstalan. Itu caranya. Setelah selesai penginstalan, kita lihat hasil daripada penginstalan itu di layar laptop kita. Ini akan muncul shortcut-nya dan kita bisa langsung menggunakan shortcut ini untuk membuat video sebagai media pembelajaran. Baik, kita akan mulai menggunakan OBS ini. Bagaimana caranya? Klik 2 kali. Kita tunggu sampai OBS ini tampil di layar laptop kita. Ini ya tampilan daripada OBS. Ini adalah scan dan score. Ini yang paling penting kita kuasai, yaitu yang pertama scan dan yang kedua skor. Di sini ada satu scan yang tersedia. Ini bisa diedit namanya apa yang kita inginkan. Misalkan ini adalah mulai video pembelajaran. Untuk memulai, kita isi scan ini dengan skor. Caranya klik tambah. Lalu apa yang harus kita isi? Misalnya untuk latar belakang video kita gunakan image atau apa, silakan di sini dipilih. Contohnya kita pilih image. Maka di sini kita tulis latar belakang. Agar tidak tertukar dengan skor yang lain, kita tulis judul daripada skornya. Latar belakang, kita cari latar belakangnya di folder laptop kita yang telah tersedia. Sekarang ini saya sudah menyediakan beberapa untuk latar belakang. Misalkan kita pilih latar belakang yang ini. Tinggal klik OK.
maka di sini akan muncul latar belakang video kita seperti ini. Kalau sudah cocok, kita kunci, lalu kita tambah lagi, tambah dengan misalkan pakai logo. Logonya berupa email juga, cuman kita kasih di sini judulnya logo. Lalu oke, dan kita cari logonya yang ada di folder kita. Kebetulan saya punya logo ini, misalkan ini, klik open, lalu oke. Maka akan muncul logo di sini. Kita atur besar kecilnya sesuaikan dengan yang kita inginkan. Setelah yang di sini sudah cukup besarnya seperti ini, posisinya sudah pas, kita kunci. Lalu kita tambahkan lagi, sama kita menggunakan image lagi berupa hal-hal yang menarik untuk diisi materi. Jadi ini berupa wadahnya atau wadah materi. Kita tulis wadah materi. Kita akan menggunakan apa misalnya? Wadah materinya bisa menggunakan papan tulis, laptop, bahkan komputer lah, TV, bisa itu ya. Misalkan kita menggunakan salah satu yang ada di sini, kita menggunakan TV yang mana? Ini misalnya. Kita open, lalu oke. Maka ini akan muncul di OBS kita. Kita perbesar agar tampak jelas nanti materi yang akan kita sampaikan. Ini sampai full ya, kita atur. Udah, kalau seperti ini misalkan cocok, udah kita kunci. Lalu kita isi materi pada layar wadah materi ini. Kita isi dengan materi. Materinya misalkan kita sudah membuat PowerPoint, maka kita cari window capture. Jadi yang kita tampilkan nanti klik di window capture, sehingga aplikasi yang kita buka kita bisa memilihnya di sini. Contoh, kita klik di sini window capture. Misalkan ini materi, kita tulis judulnya materi pokok. Kita klik OK, lalu kita cari di sini materinya. Karena ini materinya belum kita buka dulu materinya ya. Cari materinya, misalkan kita sudah membuat di sini. Materinya kita buat di PowerPoint. Ini PowerPoint-nya yang telah saya buat. Jadi untuk membuat latar belakang PowerPoint ini telah saya buat videonya pada video-video terdahulu. Silahkan dicari di channel ini ya. Cara membuat latar belakang daun bergerak dengan animasinya yang bergerak juga. Jadi bagaimana ini kan belum terisi materinya. Kita isi materi, misalkan cari dulu materi yang telah kita tulis di Microsoft Word misalnya. Kita cari materinya di Microsoft Word yang tersedia. Misalnya kita akan belajar tajwid kelas 12. Kita cari materinya dulu. Sini ada materi kelas 12 ya, misalkan klik. Kita buat dulu materi pada PowerPoint. Di PowerPoint bagaimana caranya menampilkan materi. Misalkan kita akan menyampaikan materi pertama tentang ilmu tajwid. Kita akan screenshot dan dimasukkan ke PowerPoint ya. Sekarang ini materi tajwid yang akan kita sampaikan pada pertemuan dengan siswa kita. Ini jangan diminim. Lalu kita masuk ke
poin-poin yang akan kita sampaikan ke siswa. Pada insert ini kita alihkan ke screenshot, lalu klik, dan lalu kita klik screen clipping. Maka materi ini kita akan screenshot, dimasukkan ke PowerPoint. Lalu kita lepas dan akan muncul di PowerPoint ini. Kita sesuaikan besarnya. Dan untuk daun-daun ini, agar dia tampak di depan materi yang telah kita screenshot, kita pindahkan, alihkan ke depan slide ya. Lalu kita klik ini bring forward, klik, lalu bring to forward, klik. Nah, ini ya, nanti akan muncul di depan screenshotan yang telah kita masukkan ke PowerPoint ini. Setelah ini bagaimana? Kita menuju kepada slideshow dulu, lalu ke setup slideshow. Ini penting ya, jangan lupa setup slideshow. Nah, ini berada di atas, kita alihkan ke tengah, ke browse by an individual window. Oh, kita oke. Ini paling penting ya, jangan lupa klik oke. Lalu ke from beginning. Maka ini akan timbul tampilan materi yang akan kita sampaikan ke para peserta didik atau yang lainnya. Ini daunnya sudah berada di atas atau di depan materi yang kita screenshot tadi. Untuk materi yang kita screenshot ini dapat diberikan animasi agar lebih menarik. Kita klik ESC dulu, kembali ke sini, lalu kita edit gerakan animasinya. Misalkan animasi ini kita masukkan ini berada ke dari atas misalnya, lalu add animation, misalnya playout, kita arahkan ke atas atau kemana yang kita inginkan. Kita kembali ke slideshow, klik from beginning. Setelah setupnya kita rubah seperti ini, ke from beginning lagi. Setelah ini biarkan, jangan diminim. Lalu kita pergi ke OBS lagi. Nah, ini ya, ini tadi ini untuk materi pokok ya, materi pokok. Ini kita masukkan di sininya PowerPoint. Ingat, materi pokok ini dari tambah ini ya, ditambah ada window capture. Jadi window capture itu bentuknya seperti ini, lalu kita pilih PowerPoint, nanti muncul otomatis. Ini ya, tinggal kita masukkan, maka ini akan muncul seperti ini di layar OBS. Oke, ini ya. Lalu kita atur besar kecilnya layar, kita sesuaikan dengan TV yang telah kita masukkan tadi. Ini bagaimana caranya mengecilkan? Kita klik ALT, tekan terus, lalu kita potong. Ini akan hilang dengan sendirinya. Kita sesuaikanlah dengan layar tampilan pada wadah materinya. Ini juga klik ALT, langsung kita potong. Kita samakan dengan layar. Ya, sudah cukup. Kalau sudah pas, kita klik kunci, maka ini akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana menampilkan pembicara? Ya, kita berada di sini di samping layar, maka kita tambah untuk pembicara. Kita gunakan video capture device. Jadi kita menggunakan video yang ada pada kamera di laptop, atau menggunakan integrated kamera bisa, agar lebih jelas
tampilan wajah kita nanti di layar OBS. Klik. Lalu video capture device ini kita edit judulnya misalkan pembicara. Tinggal klik OK. Maka ini akan muncul, ini ada isi kamera gitu ya. Sudah muncul. Kita ganti saja supaya lebih jelas menggunakan Instagram kamera. Nah, ini ya. Ini lebih jelas, kita klik OK. Lalu kita kecilkan ukurannya. Kita klik ALT agar pas. Ya, ini latar belakangnya kita menggunakan latar belakang hijau agar nanti dapat dihilangkan. Lalu bagaimana caranya menghilangkan layar belakang yang hijau ini? Kita klik filter ini ya. Di klik ini lalu kita klik filter. Lalu ini ada di paling bawah ada tanda tambah. Klik tambah lalu kita pilih chroma key. Klik lalu OK. Ini ya untuk menghilangkan, ini kita kliknya green. Kalau blue ini akan tampilannya kurang pas. Kita gunakan green untuk latar belakang yang hijau ya. Lalu kita klik close. Maka di sini otomatis layar belakangnya hilang. Nah, kita kalau sudah pas posisinya kita klik kunci. Nah, ini ya. Di tampilannya akan seperti ini. Kita akan nanti mulai merekam sehingga membuat video pembelajaran. Ini scan-nya kita renam ya. Ini bukan mulai tapi materi pokok. Materi pokok ya. Jadi mulainya kita kelewat tadi ya. Ini sebenarnya materi pokok. Isi daripada videonya. Materi pokok. Lalu bagaimana membuat mulai startnya? Startnya kan ini belum, ini baru tengahnya. Ini pokoknya. Jadi kita tadi itu membuat pokok daripada video. Kita menggunakan scan ya yang mulainya atau start. Kita OK. Lalu mulai ini kita angkat ke atas karena kita lebih dulu membuat materi pokok. Ya seharusnya kita membuat tadi mulai ya. Tadi salah malah memasukkan materi pokok. Jadi enggak apa. Tidak jadi masalah, ini sebagai pengalaman buat Anda. Ini bisa dipindahkan ke atas atau ke bawah. Ini kita mulai ini kan pertama kali kita mengajar pada video pembelajaran, maka kita tambah untuk mulainya. Misalkan kita menggunakan video yang telah kita buat untuk memulai. Ini start. Kita langsung cari misalkan video yang akan kita gunakan untuk memulai, gunakan ini ya. Atau mana saja Anda bisa download dari internet atau membuat sendiri. Atau juga menggunakan image tidak jadi masalah. Kita klik. Oke. Lalu di sini kita menggunakan judul materi yang akan kita sampaikan. Kita klik tambah, lalu teks. Nah, ini teks, misalkan judul materi. Klik OK. Lalu di sini kita tulis judulnya, misalkan tentang ilmu tajwid. Lalu klik, ini bisa kita rubah hurufnya tergantung yang kita inginkan. Silahkan dipilih di sini, banyak ya variasinya. Ini untuk contoh saja. Kan ini kita gunakan, lalu warnanya juga bisa kita pilih. Ini untuk warna, misalnya mau warna hitam, klik hitam, klik OK. Itu warnanya akan hitam nanti. Begitu pula dengan pengaturan-pengaturan yang lainnya, backgroundnya dan lainnya bisa di sini kita lebih kreatif lagi ya. Misalkan di sini sudah seperti ini, kita klik OK.
Ini nggak kelihatan karena warnanya hitam ya. Tapi nanti karena di belakang ini ada video, dikit akan kelihatan nanti. Coba kita klik yang ini. Nah, ini maka akan seperti ini ya, kelihatan kan? Kita atur, kalau sudah kelihatan seperti ini di tengah. Ini ya sudah cukup, lalu kita kunci. Setelah itu kita kembali kepada materi pokok yang telah kita buat tadi. Sini misalkan ada huruf yang berjalan, kita bisa menggunakannya di teks tadi. Kita buat teks lagi, misalkan di sini judul materi pokok. Kita menggunakan judul materi pokok. Klik OK. Lalu kita tulis di sini misalkan ilmu tajwid bersama saya. Saya siapa? Silakan tulis nama Anda. Silakan klik OK. Ini ya. Terlalu besar, kita perkecil. Misalnya kita simpan di bawah. Ini silakan diatur besar kecilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah cocok besarnya seperti ini, lalu kita filter ya, filter agar ini bergerak. Kita klik tambah. Lalu klik, nah ini ya, mau yang mana berubahnya, kita klik misalkan scroll. Oke, ini scroll atau huruf bergerak, kita tulis huruf bergerak. Klik OK. Maka kita akan lihat di sini gerakan ke sini, maka dia akan bergerak ke kiri ya, dari pandangan kita ini ke kiri. Lalu kalau kita ini ke kiri kan dia akan bergerak ke kanan. Mana yang harus kita pilih? Silakan saja pilih yang Anda sukai. Misalkan kita geraknya ke kiri. Kalau pilih yang bawah itu adalah pergerakan ke atas dan bawah. Misalnya kita menggunakan yang gerakan ke kiri. Nah, kita klik close saja. Maka dia akan berjalan seperti ini. Lalu kita kunci. Bagaimana kalau warnanya? Warnanya ini kurang begitu berkenan, maka kita klik select color. Kita ganti dengan warna biru misalnya ya. Ini oke. Kalau sudah seperti ini, sudah cocok, kita klik kunci, maka akan tampilan video kita akan seperti ini. Lalu yang terakhir kita buat scan yang ketiga berupa akhiran. Klik OK. Kita isi akhiran ini dengan apa saja, misalkan dengan image atau video course, yaitu bisa. Kita misalkan di sini video course. Ini syaratnya kita sudah membuat video untuk akhiran media pembelajaran. Misalkan finish. Klik OK. Kita cari videonya. Kan ini kita sudah punya video endingnya. Kita masukkan ke OBS lalu OK. Bagaimana kalau memindahkan logo ini? Kan logo ada di sini, belum di kedua scan, belum kita terapkan. Tinggal kita copy paste saja. Di logo klik di sini, lalu klik kanan dan copy. Kita paste di sini, klik kanan lalu paste duplikat. Kita kunci. Kemudian ini semuanya harus terkunci ya agar tidak berubah. Lalu kita juga akan mempastekannya di sini. Ia juga akan muncul logonya, kita kunci. Setelah selesai kita membuat scan mulai materi pokok akhiran, kita akan mulai untuk merekam. Caranya merekam bagaimana? Maka kita klik pada mulai, lalu klik di sini
start recording. Sebelum kita klik start recording, maka kita harus setting terlebih dahulu. Klik ini settingnya, lalu di sini bahasanya dan lainnya silahkan dipilih yang sesuai. Kemudian yang paling penting adalah outputnya. Kita klik output, misalkan videonya. Kalau sudah cocok kualitasnya ini, ya biarkan. Audionya juga. Kemudian dimanakah disimpannya video hasil rekaman ini? Ini bisa kita browse. Ya, diklik saja ini. Kemudian kita cari di mana video ini kita simpan. Misalkan kita simpan di OBS materi. Ya, select folder, maka di sini kita bisa mencari hasil rekaman tadi. Kemudian formatnya kita gunakan MP4 supaya ringan. Di formatnya bisa kita pilih mana saja. Karena untuk lebih ringan kita pilih yang ini saja. Biasanya ini lebih ringan. Kecil dulu, klik OK di bawah ya. Klik OK. Setelah setting, kita atur, kita mulai start recording. Caranya bagaimana? Ini kan belum tampak maju, kita pindahkan dulu ke sini. Lalu klik mulai, itu akan muncul videonya yang kita atur. Lalu klik start recording, maka ini otomatis langsung merekor ya. Ini waktunya berjalan. Lalu kita pindah ke materi pokok, otomatis ini juga kerekam. Lalu ini materinya supaya yang kita sampaikan ini ya muncul, maka klik tadi PowerPoint ini. Di PowerPoint akan muncul nanti di sana. Tinggal kita di sini berbicara apa saja tentang materi yang kita sampaikan. Maka silakan kita bicara di sini, menyampaikan materi apa saja. Kan tadi materinya di sini sudah dibuat, kita tinggal klik. Ya, lalu kita jelaskan. Tajwid adalah dan lain-lain sampai selesai ya. Setelah selesai kita menjelaskan materi, biarkan ini. Sudah selesai, ini akan terekam ya ke OBS. Lalu kita kembali ke OBS. Nah, ini ya. Ke OBS. Lalu setelah selesai materi pokok direkam, klik akhiran. Akhiran sampai selesai. Kalau sudah selesai langsung kita klik stop recording. Klik. Kita menunggu ini sampai selesai pemrosesan. Ini tidak lama ya. Ini sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, kita bisa melihatnya di folder. Kita bisa melihatnya di folder yang telah kita tentukan tadi untuk menyimpan materi. Kita disimpan di sini ya tadi ya. Maka di sini sudah muncul apa yang telah kita buat tadi. Kita coba dilihat. Klik 2 kali. Ini ya hasilnya dari OBS yang telah kita buat. Maka ini otomatis langsung merekor ya. Ini fotonya berjalan. Lalu kita pindah ke materi pokok. Otomatis ini juga kerekam. Lalu ini materinya supaya ini adalah hasilnya ya, hasil daripada yang telah kita rekam tadi. Itulah tata cara membuat video pembelajaran dengan aplikasi OBS ini. Cukup simpel, mudah, dan enak untuk digunakan. Oleh sebab itu, saya rekomendasikan kepada para pembuat video pembelajaran untuk menggunakan OBS ini. Silahkan ikuti tata caranya sebagaimana yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Demikian dan sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.